Bosnya siapa atuh? Terus terang, saya belum tahu. Saya cuma ditanyain sama Kang Cecep, mau kerja di sini lagi apa enggak. Saya bilang mau. Terus, saya disuruh kumpulin teman-teman yang lain. Berarti bosnya Kang Cecep. Setahu saya mah, Kang Cecep juga gak ada niat. Jadinya siapa atuh? Kan tadi udah saya bilang, terus terang, saya belum tahu. Bapak, kue. Ibu, kue. Kue. Teteh, kue. Kue. Ibu kue? Bukan. Saya orang. Cuy, Dan. Beneran, sekarang aman kalau saya kerja lagi di sini. Mudah-mudahan. Terus sekarang bosnya siapa? Saya belum tahu. Cirayom. Kelapa. Ladang. Cirayom. Kelapa. Ladang. Cirayom. Kelapa. Ladang. Cirayom. Sekarang siapa bosnya? Saya belum tahu. Terus saya tugas di mana? Bisa di jalur bis. Sama siapa? Tuh. Will! Cemumun, Yang lain belum pada datang. paling sebentar lagi. Selamat pagi, bos. Selamat pagi. Cirayom. Kelapa. Ladang. Cirayom. Kelapa. Ladang. Cirebon. Tasik. Semarang. Cirebon. Tasik. Semarang. Kiri. Ya, cukup. Biar saya bantu parkirnya. Selamat berbelanja. Jangan lupa, teliti sebelum membeli. Terima kasih. Sukanta, Ya, Kang. kopi. Ya. Boleh barter pakai kue? Ada apa aja? Ada asin sepat, peda, cumi, jamur roti juga ada. Kok kopinya cuma 2? Kan kita bertiga. Tadi kan bos belum dateng, jadi nggak dihitung.
Punten Kang, mau nanya, bener Kang Mus mau pulang kampung? Iya, Kang Mus mau tinggal di sana. Tinggal di sana? Gak bakal balik lagi ke Bandung? Masih. Katanya kalau nanti ada keperluan, dia bakal datang ke Bandung. Tinggal di Bandung lagi? Enggak. Kalau keperluannya udah beres, Kang Mus balik lagi ke Garut. Terus nanti yang ngurus di sini siapa? Ya kita semua. Maksud saya yang gantiin Kang Mus. Ujang. Kalau Kang Ujang udah gantiin Kang Mus, nanti duduknya tetap di sini atau pindah ke dalam? Nggak tahu. Mungkin pindah ke dalam. Hai, Halo. laku nggak? Lumayan. Bakalan habis nggak? Nggak tahu. Tadi pagi mah rame. Makin siang malah kurang. Kamu mau nyobain kuehnya? Enggak, aku udah sarapan. Sarapan bubur ayam. Iya, Sayang sekali saya nggak jadi jualan bubur ayamnya. bukan nggak jadi, cuma tertunda sampai modal kamu cukup. Amin. Atau mungkin kamu bakal nggak jadi jualan bubur karena keburu jualan kuenya sukses. Tadi yang jadi jualan bubur ayam saya bilang amin. Terus yang barusan sukses jadi tukang kue, amin juga atau gimana? Ya amin juga tuh. Berarti ini mau, itu juga mau atuh. Menurut kamu, pasar udah bener-bener aman? Udah bener-bener aman gimana? Nggak bakal ada yang nyerang lagi? Kayaknya mah enggak. Takut Mang Murad ngamuk lagi. Saya kemarin ketemu sama yang 2 orang yang awal ada masalah sama saya. Di tukang soto, mereka langsung kabur. Lagi ngobrolin apa? Barusan Mawar cerita, katanya dia mau kredit motor. Bener, kamu kredit motor? Iya, doain aja. Ya, saya doain. Mudah-mudahan kamu bisa lolos masa percobaan. Terus diangkat jadi karyawan tetap. Amin. Ya udah, aku berangkat kerja ya. Ya, Dah. dadah. Siap gerak. Kencang kanan gerak. Tegak gerak. Berhitung mulai. 1, 2, 3. Hormat gerak. Tegak gerak. Istirahat di tempat gerak. Mana Sinta? Hari ini Sinta nggak ada. Kamu gimana? Nggak tahu bos. Bisa operasi sendirian? Ada partner aja gagal terus. Gimana sendirian bos? Oke. Sementara Sinta nggak ada, kamu duet sama saya. Siap bos. Kang Mus berangkat jam berapa? Nggak tahu. Tapi kesini dulu kan? Iya, Kang Mus masih ada janji ketemuan sama pemborong. Terus pasti Kang Mus juga pamit dulu sama yang lain. Balik kanan bubar. Jalan. Biar mereka pergi duluan.
Halo? Kamu udah di kantor? Udah, Kang Mus? belum. Oke. Kang Murad mau ke sini? Iya, Jang. Saya tunggu. Siap. Kang Murad lagi OTW ke sini. Mau ketemu Kang Mus sebelum Kang Mus berangkat. Iya. Kenapa? Mules, Tadi sarapan apa? tahu Sumedang. Masa sarapan tahu Sumedang bisa bikin mules? Bukan tahu Sumedangnya yang bikin mules, tapi cabai rawitnya. Aku ke belakang dulu ya. Iya. Ratih kenapa? Mules katanya. Kayaknya gara-gara makan tahu Sumedang, cabai rawitnya kebanyakan. Ratih mules, kenapa kamu seneng? Enggak, barusan kamu senyum-senyum. Iya, itu karena aku lagi seneng. Tapi bukan karena Ratih mules. Tapi mantan partner aku waktu masih jadi copet, sekarang udah ikut berhenti juga. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Udah punya kerjaan lain? Udah, kerja apa? Jualan kue. Kue. Mudah-mudahan usahanya lancar. Amin. Kalau aku belum bisa senyum kayak kamu, Kenapa? aku inget Ami. Ami itu siapa? Kalau dulu kita copet, sekarang kerja di sini. Ami sebaliknya. Dulu dia kerja di sini, sekarang dia jadi copet. Jadi anak buah bos Saeb. Bos aku waktu dulu masih jadi copet. Aku pengen banget nolong dia. Dia nggak bisa keluar karena diancam bos Saeb. Kalau dia keluar atau berkhianat, fotonya bakal dicetak, diperbanyak, terus dipasang di mana-mana. Ada tulisannya, awas copet. Masalahnya, dia sendiri malah nggak mau ditolong. Dia bilang nggak perlu. Mungkin dia terlalu takut sama ancaman bos Saeb. Mungkin juga. Tapi yang bikin aku khawatir, dia justru malah menikmati pekerjaan barunya. Jadi copet.
Kiri, kiri, kiri. Aduh, jangan bergerak. Ada apa ini? Saya polisi, Anda ditangkap karena mencopet. Jalan. Halo, bos Sayap ditangkap polisi. Hah? Bos Sayap ditangkap polisi. Serius? Iya. Yes! Kamu sama Lolita udah bebas. Gak harus jadi copet lagi. Bos Sayap ditangkap polisi. Sekarang kita bebas, udah gak jadi copet lagi. Halo? Aku udah bebas, udah gak jadi copet lagi. Kok bisa? Kemarin sore aku nekat lapor polisi. Terus barusan polisi ngejebak Bos Sayap. Bos Sayap tertangkap tangan lagi nyopet. Salam buat Pak Junedi sama Gugum. Aku tahu kalian baik. Mau nolong aku, mau nyelamatin aku. Aku nolak karena aku pikir Bos Sayap bukan urusan kita, tapi urusan polisi. Iya. Kang Mus pasti kesini dulu nggak? Iya, Jangan-jangan langsung pulang kampung. dia masih ada janji sama pemborong. Siapa tahu janjinya nggak jadi. Kang Murad kenapa? Kenapa apanya? Kang Murad takut kalau nggak ketemu dulu sebelum Kang Mus pulang kampung. Iya, Jang. Maaf, Kang. Kenapa? Mau saya buatin kopi? Saya pengen makan, bukan pengen ngopi, lapar. Ya udah sana makan dulu aja. Temenin. Saya mau udah makan. Saya minta temenin, bukan ngajak makan. Makan aja ngapain minta ditemenin segala? Ya pengen aja saya makan ditemenin sama kamu. Supaya apa? Kalau pergi makannya ditemenin sama kamu, kan perginya pasti pakai motor. Kalau sendiri, saya jalan kaki. Itu namanya minta anterin, bukan minta temenin. Kang Mus itu buat saya seperti kakak. Seperti bapak. Biarpun udah nggak ngasih kerjaan lagi seperti dulu. Tapi masih merhatiin saya. Suka nanya gimana kabar saya. Saya punya kerjaan atau enggak. Suka nanya gimana kabar anak sama istri saya. Saya bukan takut, tapi hormat. Biarpun bukan pimpinan kita lagi. Saya masih mau kalau disuruh-suruh. Masih nurut kalau dilarang-larang.
Kalau Kang Mus pulang kampung, siapa lagi yang begitu ke saya? Saya punya banyak saudara, tapi semua masing-masing aja. Saya sebetulnya bisa cari kerjaan lain. Kerja di tempat lain, bukan kerja di sini. Saya juga punya pilihan buat tetap di bisnis yang lama. Tapi waktu Kang Mus ninggalin bisnis kita yang lama, ngebangun bisnis yang baru, saya ngerasa harus ngebantu. Buat ngebalas kebaikan Kang Mus ke kita dulu. Kang Mus mau ngebantu kalau kita susah. Biarpun sebetulnya dia sebetulnya juga susah. Kang Mus mau ngebantu kalau kita ada masalah. Biarpun sebetulnya dia juga lagi punya masalah. Makan dulu yuk. Hidup terlalu berat untuk dihadapi sambil menahan lapar. Saya kenal Kang Mus waktu ikut Kang Gobang kerja di terminal. Kang Mus bukan jagoan. Dia juga bukan pemimpin yang galak. Tapi dia yang ngajarin kita soal disiplin, tanggung jawab, sama kesetiaan. Ada bukan karena butuh, tapi juga ada ketika dibutuhkan. Ada bukan karena mengejar keuntungan, tapi karena rasa kekeluargaan. Saya jadi paham kenapa Kang Gobang segan sama Kang Mus yang badannya jauh lebih kecil. Saya akhirnya juga jadi gitu. Kopinya? Jack! Woi! Kamu markir? Iya, sama Otang ikut bos Aos. Bos Aos? Iya, di sini Aos yang jadi bos. Serius? Aos jadi bos? Bukan cuma bos, tapi pemimpin. Bener, Cep. Sekarang Otang sama bos Aos kemana? Ke warung nasi aja. Kenapa nggak mau ke warung soto langganan kita? Nanti ketemu sama tukang parkir pasar lagi. Kamu takut? Hati-hati kalau bicara. Kalau nggak takut, kenapa nggak mau ke warung soto? Saya mau makan, bukan mau ribut. Oke. Itu Otang sama bos Aos. Halo bos Aos. Hai. Hai. Nggak ada uang pas aja, Teh. Gak usah dikembaliin? Terima kasih, Teh. Ya, sama-sama. Apa kabar semuanya? Baik. Sukanta, Ya, Kang. ambil bangku lagi. Ya, Kang. Gak usah repot-repot. Gak apa-apa. Itu tugas Sukanta. Kata Kang Mus, Sukanta itu karyawan serbaguna. Bisa disuruh apa aja. Gitu? Iya, kata Kang Mus. Kang Musnya belum datang? Belum. Kita nggak bisa ngambil inisiatif sendiri aja. Saya nggak berani. Pedagang kaki lima yang harus kita tagih iuran banyak. Capek kalau cuma kita berdua. Harus ada anak buah seperti kemarin-kemarin. Saya nggak berani kalau belum ada perintah dari Bang Edi. Taruh sini aja. Terima kasih. Sama-sama.
kamu nelpon Bang Edi jangan langsung minta perintah. Tapi sifatnya laporan. Sejak anak buah kamu yang pengecut itu kabur semua, kita cuma berdua. Setelah itu, kamu minta petunjuk. Sebaiknya gimana? Pasti. Habis itu Bang Edi nyuruh kamu nyari anak buah lagi. Oke, saya telepon Bang Edi. Nah, gitu. Sibuk? Sibuk apa? Nggak tahu. Kemarin waktu saya telepon, dia bilang, hari ini saya sibuk. Itu bukan urusan kita. Terus saya tanya, kapan ada waktu senggang? Dia bilang, hari ini. Selesaikan hari ini. Siap. Jangan lupa salam sama yang lain. Siap, Bos. Cirebon, Cirebon. Tasik, Tasik, Tasik. Semarang. Cirebon. Tasik. Semarang. Cirebon. Kelapa. Ladang. Cirebon. Kelapa. Ladang. Cirebon. Cirebon. Halo, di terminal? Iya. Udah mulai kerja? Saya, Willy, Didan, Emen, Acai, Usep. Yang pegang terminal Kang Cecep? Bukan. Kang Cecep mah katanya nggak ada minat. Willy? Nggak ada yang angkat Willy. Jadi siapa tuh yang pegang terminal? Nggak tahu. Terus, yang nyuruh kamu kerja siapa? Kang Cecep. Berarti yang pegang terminal Kang Cecep? Bukan, kan tadi udah saya bilang Kang Cecep mah katanya nggak minat. Jadi siapa tuh yang pegang terminal? Kan tadi saya bilang nggak tahu. Bang Edi. Halo? Kamu kesini. Ke rumah? Iya. Saya sama Yayat. Kamu sendiri aja yang kesini. Siap, Bang. Cirebon. Ladang. Siapa yang telepon? Kang Cecep. Jam berapa mau kesini? Bukan Kang Cecep, Denny. Nyuruh kamu nyari anak buah? Bukan. Nyuruh saya ke rumahnya. Sama saya? Bang Edi bilang, saya sendiri aja. Denny tadi nanya, siapa yang pegang terminal? Saya bilang, saya nggak tahu. Dia kayaknya bingung. Jangan, kan dia yang di sana. Saya aja yang di sini bingung. Nggak tahu siapa yang sekarang pegang terminal. Bukan cuman kamu, saya juga. Oke, daripada bingung soal siapa yang pegang terminal, mending kita kerja lagi aja. Oke. Cirebon. Kelapa. Ladang. Cirebon. Itu siapa? Pemborong. Kang Mus ada? Di terminal. Dia gabung sama Willy. Iya. Jadi benar, sekarang Willy yang pegang terminal. Bukan. Kata Encuy, gak ada yang ngangkat Willy. Kang Cecep? Bukan juga. Kata Encuy, Kang Cecep gak minat. Terus sekarang siapa yang pegang terminal? Jangankan saya yang di sini, Encuy yang di sana aja nggak tahu. Itu Kang Mus. Pasti baru datang juga. Iya, Kang. Kalau udah lama, pasti nggak cuma berdiri di parkiran.
kita ngobrol di dalam. Iya, Kang. Kita dicuekin. Iya, kita nggak dianggap. Kang Cecep atau Willy pasti nggak akan ngajak kita. Kang Cecep atau Willy, tadi Denny bilang bukan orang yang pegang terminal. Tapi Kang Cecep yang nyuruh Cuy kerja lagi di terminal. Jadi siapa yang sekarang pegang terminal? Gak tahu. Tadi waktu kamu teleponan sama Encuy nggak nanya? Nanya? Encuy bilang apa? Gak tahu. Suara Encuy terlalu pelan. Maksudnya? Kok kamu saya nanya Encuy bilang apa, kamu jawabnya nggak tahu? Itu bukan kata saya, tapi kata Encuy. Waktu tadi saya telepon, saya tanya, dia bilang nggak tahu. Saya bingung. Kenapa? Kalau spek materialnya diturunkan lagi, saya khawatir dengan kualitas bangunannya. Sayang, nanti baru setahun sudah banyak kerusakan. Ya sudah. Kamu nyerah? Jawab. Ya. Dulu kamu yang paling semangat. Sekarang kamu yang nyerah. Payah. Dulu kita setia sama Bos Bubun. Kita ditendang Kang Cecep dari terminal. Begitu Bos Bubun keluar penjara, kita bisa masuk lagi ke terminal. Tapi habis itu dibuang satu persatu. Kita bikin perhitungan. Di backup Kang Darman, kita bisa balik lagi ke terminal. Tapi nggak lama. Kita balik lagi ke sini. Seperti dulu. Waktu Bos Bubun di penjara dan kita setia sama dia. Gerilya buat ngerebut kembali kekuasaan dia. Kamu masih berpikir buat bisa balik lagi ke terminal? Jawab! Gak tahu. Saya permisi. Iya, Kang. Kapan Kang Gus berangkat? Sore ini. Saya akan menyusul besok. Ya. Saya permisi dulu. Ya. Ada kamu. Kebetulan. Iya, Kang. Tadinya saya mau nyuruh Ujang nelpon kamu supaya kamu kesini. Tapi kamu udah duluan kesini. Iya, Kang. Jadi ya saya nggak jadi nyuruh Ujang nelpon kamu supaya kamu kesini. Karena kamu udah duluan kesini. Iya, Kang. Kamu mau ketemu saya? Iya, Kang. Ada yang mau diomongin sama saya? Enggak. Terus mau apa ketemu saya? Perpisahan. Perpisahan? Iya, Kang. Memangnya kamu mau kemana? Saya nggak mau kemana-mana. Kalau nggak mau kemana-mana, buat apa perpisahan? Maaf, Akang bukannya mau pulang kampung. Iya, berangkat nanti sore. Maksudnya, saya mau perpisahan sama Akang karena Akang mau pulang kampung. Pakai perpisahan segala. Kayak anak sekolah baru lulus aja. Maaf, Kang. Saya mau pulang kampung, mau tinggal di sana. Tapi istri saya masih di sini. Nemenin sekalian ngawasin anak saya yang masih kuliah. Perempuan, cantik, dan sudah jadi remaja yang lagi sedang-sedangnya.
Saya deg-degan ninggalin dia sendirian. Saya sewaktu-waktu bakal balik lagi ke sini, nengok istri sama anak. Terus saya juga punya usaha, tempat ini. Kita masih bisa ketemu? Iya, Kang. Jang? Iya, Kang. Yang kerja kamu suruh stop dulu, suruh kumpul di sini sekalian. Iya, Kang. Selamat siang, Bang. Masuk. Siang ini ada yang mau saya sampaikan ke semua. Ke karyawan saya, juga ke partner bisnis kita, Serena. Murad? Iya, Kang. Kamu bukan karyawan saya. Kamu juga nggak bisa dibilang sebagai partner bisnis saya. Maaf, Kang. Saya mau pamit. Dengar dulu. Iya, Kang. Kamu bukan karyawan saya. Kamu juga nggak bisa dibilang sebagai partner bisnis saya. Tapi kamu juga bukan orang lain. Kamu bagian dari keluarga saya. Nggak apa-apa ikut denger. Nggak usah kemana-mana. Iya, Kang. Saya baru masuk ke politik. Baru ngurus masalah Bubun sama Darman. Tapi saya sudah keluar uang banyak. Terus rencana ekspansi bisnis ke pasar dan terminal juga gagal. Saya sakit kepala. Dengar baik-baik. Iya, Bang. Buat urusan politik, kamu nggak perlu tahu. Tapi buat urusan bisnis, ada tugas buat kamu. Kita akan atur ulang lagi semua dari awal. Hari ini ada yang akan saya sampaikan. Kenapa nggak dijawab? Nanti aja. Siapa tahu penting. Enggak. Kan nggak kamu jawab. Tahu dari mana itu nggak penting? Jawab. Mau kemana? Mau jawab telepon. Di situ aja. Kalau pergi dulu nanti saya jadi nungguin kamu. Halo, ada apa? Terakhir saya nelpon. Katanya jadi mau minjemen uang buat modal jualan burayot. Bilang nanti mau transfer. Maksudnya nanti itu kemarin pas abis nelpon atau nanti saya telepon balik. Sudah? Sudah. Saya merasa sudah terlalu tua untuk berada di garis depan bisnis kita. Bisnis kicimpring dan ranginang. Bisnis kecil-kecilan, tapi lumayan. Bisa menjadi jalan masuknya rezeki dari Tuhan buat kita semua. Saya udah bicara dengan Ujang, akan mengalihkan tanggung jawab bisnis ini ke Ujang. Ujang waktu itu bilang siap. Ujang nanti akan dibantu Serena, tapi posisinya nggak sejajar. Posisi Serena nanti di bawah Ujang. Kata Ujang, dia udah bicara sama kamu dan kamu mau.
Terima kasih. Mulai hari ini, Ujang jadi direktur. Di bawahnya ada Serena sebagai manajer promosi dan pemasaran. Ada juga Cecep yang hari ini saya naikkan jabatannya sebagai manajer produksi. Yang lain masih di posisi yang sama. Ini Gatot Kaca, bajunya yang ada gambar bintangnya. Bisa terbang seperti Superman. Iya. Jagoan berantem seperti Superman. Iya. Gatot Kaca temen sama Superman gak? Belum kenalan, belum temenan. Bapak ada telepon dulu ya. Iya. Halo, ada waktu senggang hari ini? Ada keperluan apa? 2 orang anak buah kamu, saya kirim ke UGD. 8 orang anak buah saya, kamu sikat semua. Harus kita selesaikan. Oke. Bapak mau pergi dulu. Pergi kemana? Mau kerja. Bapak nggak usah pergi. Kalau Bapak nggak pergi, nggak kerja, nanti Bapak nggak punya uang buat beli komik Gatot Kaca yang kedua. Kalau Bapak pergi, nanti yang bacain komiknya nggak ada. Brother? Loy? Ya. Assalamualaikum atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Kopi? Setuju. Siap. Terima kasih. Sama-sama. Bang Edi bilang apa? Ini kopinya mantap. Kopi dari mana? Dari mertua. Dikasih. Maksudnya, ini kopi dari Aceh, dari Toraja, dari Bali, dari Lampung, dari Garut, atau dari mana? Dari mertua. Saya nggak tahu asalnya dari daerah mana. Dari mana aja boleh, gak masalah. Yang penting bisa diandalkan. Bukan cuma banyak gaya sama banyak omong. Yang kamu maksud banyak gaya sama banyak omong itu siapa? Anggota kita yang sudah kabur. Bukan saya. Bukan. Oke. Istri kamu masih di mertua? Masih. Kan waktu itu sudah saya bilang. Goreng makaroninya, numpang di rumah mertua. Biar nggak keluar modal, minyak goreng sama gas. Mana makaroninya? Bentar, saya ambil dulu. Kita mulai dari nol lagi. Cari anak buah yang bisa diandalkan. Harus selektif, nggak usah buru-buru. Biar nggak kejadian lagi seperti yang udah-udah. Kata Bang Edi, kita akan atur ulang lagi semua dari awal. Polos? Polos apanya? Nggak ada merek. Itu
itu masih percobaan. Nanti mereknya apa? Roberto Macaroni. Kenapa Roberto? Gak kenapa-napa dan gak harus. Bisa juga Franco, Antonio, Carlo, atau Alessandro. Kamu ngasih namanya asal aja? Iya, soalnya sempat lama serius mikir merek. Tetap gak ketemu. Begitu ketemu, searching di internet, ternyata udah ada yang make. Yang penting kalau bikin merek mah itu pasti yang belum dipakai. Enak didengar, gampang diingat. Iya. Cobain. Enak, Ding. Ini komentar-komentar asli. Asli. Jujur. Saya mah jujur, insya Allah. Gak mungkin ada 10 ribuan yang masuk ke saku celana kamu. Ya enggak atuh, selama di terminal juga kalau soal setor mah alhamdulillah. Jujur, udah karuan ijazah mah nggak jelas. Terus gak jujur, siapa yang mau nerima saya kerja? Oh iya, ada salam dari Otang, Jax, sama Aus. Ketemu di mana? Di jalan, lagi parkir. Jadi tukang parkir? Iya, tiga-tiganya. Ikut siapa? Gak ikut siapa-siapa, bosnya Aus. Tuh, ada yang mau keluar parkiran. Siap, bos. Nasib orang, memang gak ada yang tahu. Selain saya, yang udah kesana baru Willy. Willy? Iya, Willy. Dia udah balik ke Bandung. Masih nganggur atau lu punya kerjaan? Balik ke terminal. Cereyam, cereyam, cereyam. Kalapa, kalapa, kalapa. Ladang, ladang, ladang. Cereyam. Kalapa. Ladang. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Tasik, tasik, tasik. Semarang, Semarang, Semarang. Cirebon. Tasik, Semarang. Willy bisa akur sama Tony? Katanya Tony, Boris, sama Denny nggak ada sebelum Willy balik ke terminal. Untung waktu Tony nawarin lagi masuk ke terminal, saya sholat istihoro dulu. Terus mantep. Buat jual makaroni aja. Seperti saya, yang mantep buat jadi driver ojek online. Iya. Nanti kalau udah ada merek, udah pakai kemasan yang bagus, makaroni kamu saya daftarin di GoBearFood. Siap. Haturun pisan, brother. Sekarang saya mau... Mampir dulu sebentar. Duduk. Mau minum apa? Nggak usah, saya cuma sebentar. Oke. Selamat ya, kamu sekarang sudah jadi bos. Saya nggak nyangka harus memikul beban ini. Beban? Iya. Pertama kali Kang Mus punya ide mau bikin masjid. Waktu itu Kang Pipit masih ada. Kang Mus ngajak saya, Cecep, Kang Murad, dan Kang Pipit pergi dari satu masjid ke masjid yang lain. Masjid pertama yang didatengin, Masjid Raya Bandung. Kang Mus ngomong ke saya, perbesar bisnis kita, perbanyak keuntungannya. Saya butuh buat masjid. Kang Mus gak mau malu sama gajah yang meninggalkan gading ketika mati. Itu salah satu alasan kenapa Kang Mus mau ngebangun masjid. Selain warga di kampungnya memang perlu. Tadinya saya kira saya cuma bakal ngebantu Kang Mus aja.
yang bakal bekerja lebih keras lagi. Tapi nggak taunya Kang Mus mindahin beban itu ke pundak saya. Kang Ujang keberatan? Tadinya iya. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, saya harus seperti Kang Mus yang nggak mau malu sama gajah. Ini kesempatan buat saya untuk ngembangin usaha kicimpring sama rengginang yang udah dirintis sama Kang Mus. Apa yang tadinya saya pikir jadi beban, itu sebetulnya tanggung jawab yang memang harus saya pikul. Saya nggak perlu merasa keberatan, karena saya nggak sendirian. Ada kamu, ada Cecep, ada Cemumun, ada Sukanta, ada yang lain. Iya. Lagi nggak sibuk? Iya. Terima kasih sudah mau datang ke sini. Supaya saya bisa menyelesaikan pekerjaan saya. Pekerjaan dari siapa? Kita sama-sama di bisnis ini. Kita sama-sama tahu kerahasiaan pelanggan harus dijaga. Saya pamit dulu. Nggak usah banyak omong, nggak usah buang waktu. Iya. Kang Ujang, hati-hati.